Oke, selamat malam teman-teman. Kita jumpa lagi di kesempatan live trade, ya live trade rutin di malam hari. Tadi siang saya sempat ikut live cuman bentar ya. Terus ada call penting, jadi eh, saya tinggal di tengah-tengah live trade-nya. Tapi infonya dari Bu Santon infonya TP ya. Tadi siang TP ya. Tadi siang TP. Terus malam ini kita live lagi. Malam, Bos Steven. Kita kita merealisasi live trade sehari 2 kali. Sudah tidak melaut. Ya, sudah mendarat ini, bukan melaut. Kemarin sempat melaut ya. Kemarin sempat melaut, ini udah mendarat. Tapi melaut susah sinyal. Susah sinyal ya, teman-teman ya. Susah banget sinyalnya kalau pas di tengah-tengah tuh, di tengah laut susah sinyal. Sama rasanya tuh goyang terus ya di atas kapal ya, berhari-hari itu ya nggak biasa ya. Mungkin bisa jadi walaupun goyangannya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu kenceng, bisa jadi ya mabuk laut, sama nggak terbiasa karena goyang terus. Bahas apa live ini bos ya? Bahas live live trading ya, bahas market, review market, cari peluang, membahas bagaimana eh, bisa dibilang signal ya, bagaimana suatu signal itu dibuat atau eh, terjadi ya, suatu signal itu gimana nih sampai bisa jadi signal ya, itu biasanya yang kita bahas saat live trade. Terus bahas apa tuh kalau kalau membahasnya bagaimana suatu signal itu dibuat, terus isinya apa aja ya, isinya dari proses analisa, buat trading plan, pertimbangan resiko, sampai terakhir ya eksekusi. Eksekusi ini peluangnya mau diambil enggak? Kita bahas ini peluang scalping, day trade, swing trade. Itu yang rutin kita bahas saat live trade ya. Kalau misalkan ada pertanyaan nih dari teman-teman, disampaikan aja nggak masalah. Itu bisa menjadi pembahasan kita malam hari ini ya. Jadi bisa saya bantu jawab pertanyaan teman-teman yang mungkin sebelumnya belum terjawab atau belum benar-benar puas nih sama jawaban yang didapat. Dia disampaikan, ditanyakan lagi aja ya. Itu yang dibahas saat live trade. Salam, salam Bos Angga. Saya member baru, tolong dipandu. Oke. Eh, oke. Jadi selamat datang ya, selamat datang teman-teman yang baru bergabung, baru join. Kita live trade itu tiap hari, ya. Tiap hari kecuali ketika ada halangan ya. Dalam artian kita lagi ada event nih, tim NS lagi eh, apa ngadain event misalkan sore-sore ya, live trade-nya nggak ada dulu ya. Contoh kayak besok kita mau ada table talk di Surabaya, saya sekalian info reminder teman-teman yang mau ikut table talk silakan hubungi tim NS ya untuk ikut table talk-nya gratis. Tinggal teman-teman komitmen untuk datang aja karena booking slot ya. Jadi silahkan bisa ikut table talk-nya. Nah, besok pas event tabletop, itu tim NS akan fokus ke event tabletopnya, ketemu teman-teman dan sharing langsung secara offline. Yang biasanya live trade tiap hari online, nah besok itu offline. Nah, ketika event seperti event besok itu ya kita live trade-nya off dulu. Ya, tapi normalnya ya tiap hari kita live. Bahkan sesuai request teman-teman ya, kita ini sudah coba live-nya 1 hari 2 kali. Siang kita live, terus malam ya sore ke malam ini kita live lagi. Tujuannya apa? Tujuannya biar eh,
ya bahasanya gimana ya? Biar lebih kita saling ini ikatannya biar lebih kuat lagi. Wah. Jadi teman-teman yang pingin lihat secara langsung proses analisa seperti apa, peluang yang dihasilkan seperti apa, ya ikutan live aja. Ya, atau sebenarnya kita sudah bisa sharing tiap hari, tiap menit, tiap jam di grup NS Trade Community. Ya, cuman kan kadang ada teman-teman yang saya nggak puas nih kalau cuman chat atau dijelaskan lewat tulisan. Saya lebih paham, lebih jelas, lebih seneng ketemu secara langsung atau dijelaskan secara langsung, by secara lisan ya, secara lisan sambil praktek misalkan ya momennya saat live trade. Ya, jadi mungkin itu sedikit pengenalan ya. Em, Ya itu mungkin sedikit pengenalan untuk salah satu fasilitas di NS Trade Community ya. Itu. Jadi teman-teman yang baru bergabung enjoy aja, nggak usah takut bertanya atau merasa baru aja bergabung terus eh, apa nggak berani sharing ya. Jangan seperti itu. Jadi enjoy aja. Anggap kita teman lama yang lama tidak bertemu, terus hari ini kita bertemu lagi. Jadi ngobrol santai aja, sampaikan aja apa yang teman-teman mau sampaikan, kita bahas bareng. Ya, karena saya sering menyampaikan nih, kita live stream itu santai, santai aja, cuman tetap fokus ke pembahasan. Pembahasan dalam artian ya, kita kalau live stream ya bahas seputar market, tanya jawab seputar trading ya fokusnya di situ. Jangan melebar kemana-mana. Ya, kalau intermezzo pas pembukaan seperti ini, ada yang mau sharing-sharing, cerita-cerita boleh, boleh banget, boleh aja. Ya, nggak masalah. Nah, itu Bos Ronald tuh live trade siang hari biar makin cuan. Ya itu kan tujuan tujuan lainnya ya. Salah satu dari tujuannya adalah ketika siang hari ada peluang, ada kesempatan untuk melakukan transaksi ya itu dibahas gitu. Gitu ya. Salam bosku live trade siang malam. Iya ini siang malam. Tadi siang live. Kemarin kita live juga kemarin siang sama saya. Malamnya nggak ikut tapi kalau kemarin ya. Kalau yang hari ini siangnya tadi ikut bentar, terus saya ada call, terus bisa nemenin malamnya. Jadi saya ngisi lagi nih malamnya. Biar makin banyak cuannya pastinya ya. Leverage ideal untuk budget minimum training berapa? Oke, mungkin trading ya dimaksud ya. Trading, bukan training. Kalau training itu latihan, training. Tapi ini sepertinya typo ya, typo. Jadi trade ya, trading itu kata basicnya itu trade. Trade itu adalah transaksi jual beli. Ya, trade bertukar ya, bertukar barang atau jasa. Trade. Nah, itu trade ini sebenarnya bahasa Inggris ya, bahasa Inggris yang kalau di Indonesia kan ya artinya tadi ya bertukar atau bertransaksi jual beli barang atau jasa. Yang mana kita fokusnya di sini mungkin review sedikit basic ya. Yang mana kita fokusnya itu trading mata uang, trading komoditas, trading digital currency, ya Bitcoin, Ethereum, itu yang kita tradingkan secara online. Nah, di dunia trading ada yang namanya leverage. Ini masuk ke pertanyaan ya. Ini ada pertanyaan leverage ideal untuk budget minimum trading. Jadi pakai leverage berapa untuk budget minimum? Nah, pertanyaannya budget minimumnya itu berapa ya? Minimum masing-masing orang, masing-masing trader itu pastinya berbeda. Karena kemampuan finansial masing-masing orang tentu saja berbeda. Tapi kalau kaitannya dengan leverage, eh, mungkin kita perlu perlu memahami dulu leverage itu apa gitu ya. Biar
biar pertanyaannya ini juga nanti bisa terjawab dan kaitannya dengan modal berapa ini juga bisa terjawab ya. Sambil saya mungkin share screen, kita coret-coret ya, coret-coret di market langsung aja coret-coretnya. Coret-coret tuh saya perlu buat ilustrasi biar penjelasan leverage ini lebih bisa lebih dipahami ya. Saya share screen dulu ya. Leverage. Leverage. Oke, saya ke chart chart kosongan dulu aja. Oke. Kita bahas leverage leverage dulu ya sebelum bahas market. eh Leverage. Jadi kita harus tahu dulu apa yang disebut leverage. Leverage itu adalah salah satu fitur yang disediakan broker yang bisa kita pakai. Leverage ya. Fitur dari broker yang bisa dipakai oleh trader yang memiliki fungsi. Nah, ini secara fungsi ya, secara fungsi itu bisa sebagai daya ungkit. Nah, ada yang bilangnya bisa sebagai daya ungkit. Mungkin ada yang pakai bahasanya itu uang pinjaman, pinjaman uang atau sejenisnya. Jadi banyak yang menyampaikan leverage ini dengan bahasa yang berbeda-beda. Penjelasan singkatnya itu ada yang bilang ini daya ungkit, ini uang pinjaman dari broker, ini tuh trading margin segala macam ya. Bebas ya untuk teman-teman yang mau pakai istilah apa dalam penyampaian leverage itu seperti apa, secara singkat itu sebenarnya bebas. Mau pakai istilah apa atau penyebutannya seperti apa. Nah, yang mau saya bahas adalah pemahamannya. Jadi nah ini istilah-istilahnya ya yang banyak dipakai kalau bahas soal leverage. Nah, jadi yang mau saya bahas atau yang mau saya sampaikan itu lebih ke ini pemahamannya. Ya, kita harus paham bahwa leverage itu fitur, salah satu fitur, salah satu fasilitas yang disediakan broker untuk trader yang bisa menjadi daya ungkit. Kenapa ada yang menyebutnya sebagai uang pinjaman? Karena dengan leverage. Karena dengan leverage kita bisa melakukan ini. Ini yang kita bisa lakukan dengan leverage. Nah, makanya ada yang bilang, oh ini daya ungkit. Oh ini itu seperti kita dikasih uang pinjaman dan lain-lain lah. Banyak istilahnya ya. Karena dengan leverage, kalau kita pakai leverage, dengan leverage, kita itu bisa melakukan transaksi yang mana nilai transaksinya itu lebih besar dari modal yang kita miliki. Itu yang bisa kita lakukan menggunakan leverage. Tapi kita sebagai trader boleh aja atau bisa juga tidak menggunakan fitur leverage. Ya, tapi normalnya kita pakai karena apa? Karena ya ini salah satu keunggulan atau sebenarnya salah satu faktor kenapa banyak orang pingin atau lebih milih trading forex. Kenapa? Karena ada fitur leverage. Karena kita dengan modal kecil bisa melakukan transaksi yang nilainya itu lebih besar. Dalam artian apa? Inilah yang eh, membuat ada istilah high risk high return. Inilah yang membuat kita bisa dapat profit besar. Karena apa? Karena ada leverage. Ya, biasanya leverage itu ditampilkan dalam bentuk rasio 1:1, 1:50, 1:100, 1:1000, dan seterusnya.
Ya, tampilannya biasanya ini memilih leverage satu banding satu. Nah, kenapa saya bilang bisa milih tanpa leverage? Kalau kita milihnya satu banding satu itu ibaratnya kayak kita nggak pakai leverage. Kalau satu banding satu. Dan maksud rasio ini gimana? Maksudnya sebenarnya cukup sederhana ya. Satu banding 100.000 misalnya. Maksudnya gimana? Maksudnya dengan satu modal kita, berapapun modal kita ya, berapapun nominalnya, ini hanya untuk menggambarkan besarnya leverage. Hanya dengan satu modal kita, kita bisa melakukan transaksi yang nilainya 1.000 kali lebih besar dari modal kita. Jadi kalau modal kita 100 ya, kita bisa melakukan transaksi yang nilainya itu 100 kali 1.000, berarti 100.000. Kalau kita modalnya 1.000, pakai leverage satu banding 1.000 ya, berarti kita bisa melakukan transaksi yang nilai transaksinya itu 1 juta. 1.000 kali lebih besar dari modal yang kita miliki. Maksudnya seperti itu, maksud rasio leverage ya. Satu banding berapa, satu banding berapa gitu ya. Nah, ya, nah, jadi kaitannya nanti ya, kaitannya ini, maksudnya gimana nih? Kok bisa melakukan transaksi yang nominalnya lebih besar dari modal kita? Jadi kita harus balik lagi ke basic. Kita perlu tahu dulu kalau kita trading itu satuan tradingnya, kita buy sell itu satuannya tuh lot. Lot itu adalah volume. Volume trading itu ya kita bicara soal seberapa besar kita melakukan transaksi. Kalau buy sell ya buy itu beli itu berapa banyak belinya gitu. Kalau sellnya itu berapa banyak gitu loh. Kita bicara soal lot atau volume trading. Normalnya, standarnya atau normalnya satu lot nilainya satu lot itu sama dengan kita beli 100.000 unit mata uang yang diperdagangkan kalau kita bicara forex ya. 100.000 unit satu lot. Nah, satu lot itu sama seperti ini, saya buat ini aja. Nah, standarnya satu lot sama dengan 100.000 unit ya. Jadi seharusnya nih kalau kita bicara kita mau beli USD misalkan satu lot, buy USD satu lot. Apa yang perlu kita persiapkan ya? Kita harus punya 100.000 USD. Besar banget kan nilainya kan? Nah, normalnya atau realnya kan seperti itu. Nah, dengan fitur leverage ya, karena kita ini melakukan transaksinya atau berdagangnya ya, jual belinya itu yang kita perjualbelikan adalah nilai kontrak. Nah, jadi kalau kita mau buy satu lot, kita harus menyiapkan paling enggak 100.000 USD nih. Besar banget kan? Padahal kita bicara satu lot. Minimal transaksi biasanya 0,01 lot ya. Atau berarti setara dengan 1.000 unit. Nah, paling dikit itu kita beli 1.000 unit sebenarnya. Atau ya kalau USD tadi 1.000 USD. Paling sedikit. Paling kecil. Kalau tanpa leverage nih. Tapi dengan leverage, ya dengan leverage, misalkan 1:100. Nah, untuk bisa melakukan transaksi buy atau sell, ya untuk bisa melakukan transaksi buy atau sell, kalau kita pakai leverage, contoh di sini kita pakai 1:100, ya, maka kita untuk bisa melakukan transaksi senilai satu lot, berarti satu lot itu nilainya 100.000 unit kan.
Normalnya kita perlu 100.000 USD untuk bisa transaksi satu lot. Tapi dengan leverage 1:100, kita hanya perlu, nah ini dibagi 100, kita hanya perlu 1.000 USD. Sudah, dengan 1.000 USD ini kita sudah bisa melakukan transaksi yang nilainya itu 100.000 USD atau tadi satu lot. Nah, makanya leverage itu disebut daya ungkit karena bisa dengan modal kecil kita bisa melakukan transaksi yang nilainya lebih besar. Ya, kalau tadi menanggapi pertanyaannya budget minimum lah. Budget minimum itu berapa dan idealnya pakai leverage berapa? Ya, idealnya semakin ini bisa saya sampaikan ya seperti ini. Jadi, semakin kecil modal bisa pilih leverage semakin besar. Karena kalau modal kita terlalu kecil ya bisa aja untuk open satu lot itu nggak mampu. 0,01 lot itu nggak mampu. Tidak mampu karena apa? Karena modal terlalu kecil misalkan. Kalau tanpa leverage mau open 0,01 lot ini volume transaksi terkecil tanpa leverage ya kita butuh 1.000 USD. Kalau pakai leverage 1:100 berarti kita butuh dana berapa ya? Kita coba hitung. Kalau kita mau open 1.000 unit atau 0,01 lot pakai leverage 100. Berarti paling nggak kita butuh 10 USD untuk bisa transaksi 0,01 lot. Ya. Jadi kalau modalnya misalkan modalnya cuma 10 USD, biar bisa coba transaksi misalkan kita mau mulai trading tapi takut resikonya, kita trial dulu atau coba dulu dengan entah 5 USD, 10 USD, pakai leverage berapa ya? Bisa pilih yang lebih besar dari 1:100. Kalau pilihnya kurang dari 1:100, maka open 0,01 lot aja nggak bisa. Yang mana artinya nggak bisa trading, nggak bisa nyoba transaksi gitu loh. Nah, semoga ini bisa menjawab tadi ya, modal minim idealnya pakai leverage berapa ya? Semakin kecil modal ya idealnya semakin besar leverage untuk bisa trading. Bukan berarti, coba dipahami ya, karena banyak yang salah paham. Bukan berarti semakin besar leverage yang kita pilih, bukan berarti resikonya semakin besar. Tidak secara langsung mempengaruhi. Apakah berkaitan? Ya, berkaitan. Tapi nggak yang terus leverage-nya besar, oh kalau saya trading berarti resikonya besar. Ya nggak juga. Kalau kita dengan modal entah 100, 1.000, 2.000 dolar, misalkan kita modal awal 1.000 dolar, terus pakai leverage-nya pakai 1:2.000 misalkan. Nah, kita pilih yang paling besar gitu, 2.000 gitu ya. Berarti kan kita bisa open. Nah, pengaruhnya itu di kemampuan kita untuk bisa open transaksi gitu loh. Bisa. Ya. Gambarannya berarti bisa open lot atau bisa transaksi dengan kapasitasnya itu berarti 1.000 kali 2.000 ya. 1.000 USD dikali leverage-nya 2.000. Kan 1:2.000. Sama dengan 2 juta. Ya kan, sama dengan 2 juta. Nah, 2 juta ini dikonversi, ini berapa lot gitu loh. Satu lotnya kan 100.000 unit, berarti 2 juta ini tinggal dibagi 100.000 aja. Berarti bisa open sampai dengan 10 lot. Nah, ini. Ya, dengan modal 1.000 USD, leverage-nya kita pilih 1:2.000, berarti kita bisa transaksi maksimal sampai dengan 10 lot. Gambarannya seperti itu.
Tapi kalau kita saat transaksinya buy atau sell 0,01 lot, ya resikonya akan setara dengan 0,01 lot gitu loh. Nggak akan resikonya jadi 2000 kali lebih besar. Itu pemahaman yang salah. Jadi bukan berarti bukan berarti leverage ditinggikan, dibesarkan terus resikonya trading nanti akan jadi sangat beresiko ya, nggak juga. Kalau tetap dijaga volume tradingnya 0,01 lot ya resikonya akan setara dengan 0,01 lot. Nggak akan setara kita transaksi 0,01 lot tapi hasilnya nanti setara dengan kita transaksi 1 lot atau 10 lot. Ya, itu pemahaman yang salah. Ya, jadi gambarannya seperti ini. Eh, agak susah juga ya kalau menjawab, sorry. Agak susah juga kalau menjawab idealnya pakai berapa leverage-nya. Ya, kalau pilih leverage bisa pilih yang paling besar. Ini kalau saya nih bisa pilih yang paling besar. Tapi pas trading pemakaiannya ya dijaga. Misalkan modal modal teman-teman $100 nih. Ya tradingnya 0,01 lot aja, jangan terus karena mampu pakai leverage besar misalkan. Modal ya contoh-contoh jangan $100 ya. Kita pakai contoh yang udah saya tulis aja nih. Contohnya modal kita $1000. Ya tradingnya berapa? Mulai dari 0,05 sampai 0,1 lot aja gitu loh. Jangan terus trading 10 lot. Walaupun dengan leverage 1-2000 mampu atau bisa membuka transaksi sampai dengan 10 lot. Bukan berarti terus, oh saya leverage besar, mampu 10 lot, wah saya trading 10 lot. Ya nggak gitu juga gitu. Ya jadi pemilihan leverage ya pilih aja yang paling besar, cuman pas tradingnya ya lot pemakaian lotnya ini tetap dijaga gitu loh. Begitu ya. Ini soal leverage. Nah, ini saya berusaha menjawab tadi. Saya bahas sekalian, saya berusaha menjawab idealnya pakai leverage berapa modal minim. Ya, modal minim ini modal berapa dulu. Terus kalau bicara idealnya ya bisa pilih leverage paling besar, transaksinya aja yang nanti volumenya dijaga gitu. Volume tradingnya. Selamat malam, pelisir terus, Bos. Ade, ini pelisir itu maksudnya gimana nih? Malam, Bos Luis. Rencana tabletop di Medan. Ada rencana tabletop di Medan? Belum. Untuk saat ini belum ya. Tapi eh sabar lah. Kalau saya bilang sabar dulu. Sabar dulu. Kita belum ada rencana ke sana. Tapi kalau memang teman-teman di Medan banyak yang pingin ketemu langsung secara offline, sharing-sharing langsung ya bisa bisa mulai dijadwalkan lah kita ke Medan. Kita ke Surabaya dulu ya. Kita ke Surabaya dulu. Bose leverage 100.000 di akun Sen sama premium perbedaannya di mana? Nggak ada. Ya 1 banding 1000 ya sama-sama leverage-nya berarti bisa trading 1000 kali lebih besar dari modal yang dimiliki. Yang membedakan itu di tipe akunnya, bukan bukan terus. Nah, jadi kalau tanya soal akun Sen, akun premium yang perlu dimengerti adalah perbedaan antara akun Sen dan akun premium. Cuman kalau leverage-nya ya kalau pilih 100.000 ya akan 1000 kali lebih besar kemampuan kita untuk transaksi gitu loh. Tidak beda akun Sen dan akun premium. Pemahaman leverage ini tidak akan berbeda. Yang berbeda adalah tipe akunnya. Berarti resikonya juga bisa jadi besar ya. Ini tadi pertanyaannya Bos Angga ya. Tadi saya jawab ya kalau tradingnya tetap 0,01 mau sebesar apapun leverage-nya ya resikonya akan 0,01 lot. Tidak akan jadi 0,1 atau 1 lot gitu loh. Nah, cuman kalau kita nggak bisa mengontrol diri kita, kebawa emosi, terus pakai leverage besar, merasa mampu trading dengan volume yang besar, terus akhirnya kita trading nih, kita maksimalin. Oh, saya bisa open 10 lot. Saya open aja 10 lot. Des gitu, 10 lot. Ya, itu jadi resikonya besar. Nah, makanya saya bilang tadi eh, secara nggak langsung ya. Secara nggak langsung bisa mempengaruhi.
semakin besar leverage ya bisa dibilang semakin besar resiko. Cuman teman-teman perlu memahami semakin besar resikonya itu seperti apa. Bukan berarti tadi pakai leverage besar terus resiko jadi besar, ya enggak juga. Tidak seperti itu juga. Ya, itu. Kalau floating leverage berpengaruh. Nah, gimana dulu maksudnya nih? Pertanyaannya, kalau floating leverage berpengaruh. Ya, tadi ya, kalau misalkan ini kan bahas floating. Kalau bahas floating berarti bahas transaksi. Kita harus tahu dulu rumus profit atau loss. Cara ngitungnya gimana? Sederhananya, volume trading dikali, sederhananya kan seperti ini. Ini untuk coba teman-teman pahami ya. Kita profit berapa atau loss berapa, floating berapa, rumusnya itu adalah volume tradingnya berapa, lotnya berapa, terus harga itu running berapa poin. Misalkan volume tradingnya 0,03 lot, terus dikali, misalkan kita buy, ya buy misalkan di sini, harga naik. Nah naiknya ini berapa poin? Contoh kalau misalkan ini naik 1000 poin gitu ya, misalkan ya. Nah ini kita ke rumus 1000 poin. Maka hasilnya itu akan setara dengan 30 USD. Apakah leverage berpengaruh? Tidak mempengaruhi. Tidak berpengaruh. Kita kalau transaksi, kita mau pakai leverage berapapun, kalau kita tradingnya 0,03 lot, ya tetap akan floatingnya 30 USD. Tidak akan jadi 300 atau 3000 USD. Nah, ini yang tadi berusaha saya sampaikan. Jadi, leverage itu nggak terus pengaruh. Kita pakai leverage besar, tradingnya jadi resiko besar, ya nggak gitu juga gitu. Cuman kalau kita nggak bisa ngontrol diri kita, yang misalkan nih dengan modal kecil bagusnya 0,03 lot. Nah, ini yang kita ganti, misalkan kita tradingnya bukan 0,03 lot, tapi karena leverage-nya besar, kita mampu open 3 lot, kita buka 3 lot. Misalkan naik 1000 poin, nah ini yang jadi resikonya besar. Jadi resiko besar itu bukan karena leverage-nya besar, tapi karena teman-teman tradingnya volumenya besar. Jadi nilainya itu 3000 USD. Bukan lagi 30 USD ya, tapi 3000 USD kalau tradingnya 3 lot. Ya, itu soal leverage. Ya, kalau floating leverage berpengaruh nggak? Ya, ini jawabannya. Tinggal volume trading kita berapa gitu. Leverage itu pengaruhnya di ini loh, volume tradingnya atau lot. Kemampuan kita untuk open posisi, kemampuan kita untuk open lot. Seberapa besar? Nah, itu kaitannya dengan leverage. Semakin besar leverage, semakin besar kemampuan kita untuk open lot. Itu. Saya pernah dulu begitu bose, berakhir MC ya, maksudnya gimana nih? Kalau pakai leverage paling besar, MM-nya yang ideal, MM-nya gimana? Profit persen per hari, maksimal loss berapa hari, persen per hari. Bentar. Ya, saya kayaknya bacanya ini nggak karuan nih. Kalau pakai leverage, paling besar MM-nya yang ideal, MM-nya gimana? Profit persen per hari dan maksimal loss berapa persen per hari. Balik lagi ya. Sebenarnya leverage ini tidak berkaitan, kita trade nggak berkaitan secara langsung, nggak begitu penting untuk teman-teman pakai berapa leverage berapa, itu nggak begitu penting. Ya, yang penting itu jaga tadi mau loss berapa persen per hari, ini nggak berkaitan dengan leverage. Ya, tidak berkaitan dengan leverage secara langsung. Misalkan nih, teman-teman dengan modal $1000. Nah, ini kan kaitannya dengan money management atau risk management. Kita mau resikokan
per transaksi berapa persen. Misalkan 10% gitu. Nah, ini kan nggak berkaitan dengan leverage. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan nanti analisa buat trading plan, jarak stop loss-nya sejauh berapa. Ini kaitannya dengan ini. Misalkan mau buat resiko berapa persen gitu ya. Resiko berapa persen, modal kita berapa. Ini tidak berkaitan dengan leverage. Jadi jangan membingung-bingung memperhatikan leverage kalau mau mempertimbangkan ini ya, money management dan segala macam. Ini kaitannya dengan kita buat trading plan. Contoh real. Misalkan ini kita ada analisa gini, grafik cenderung naik nih grafiknya, contoh ya. Oh, ini uptrend. Terus potensinya gimana atau peluangnya gimana? Oh, masih akan naik. Contoh misalkan. Berarti kan oke, ngambil peluang buy. Katakanlah kita ada buy di sini, terus nah, kita kan buat trading plan kan. Habis analisa, tahu peluangnya akan seperti apa, kita buat trading plan dulu dong. Batasan resikonya mau di mana, targetnya mau di mana. Katakanlah udah jadi nih. Nah, trading plan-nya seperti ini. Entry-nya di sini. Contoh ya, entry-nya di sini. Sorry. Entry-nya di sini. Jarak ke stop loss itu sebesar. Nah, ini yang penting, jaraknya berapa? 1000 poin misalkan ya. Modal kita katakanlah $1000. 1000 USD. Kita mau mengambil peluang yang resikonya jarak resikonya itu 1000 poin. Nah, kita tentukan mau resiko berapa persen per transaksi. Atau kalau misalkan kita scalping, oke lah, jumlah transaksi kan bisa cukup banyak. Boleh kita misalkan acuan berapa persen per hari. Ya. Nah, ini nggak berkaitan dengan leverage, kaitannya dengan peluang yang kita ambil, kita buat trading plan. Kalau jaraknya 1000 poin, kita mau misalkan kita mau 10%. Ya, kita mau 10%. Nah, ini nanti ngitungnya berapa lot yang kita buka gitu loh. Kita mau pakai berapa lot. Ya, jadi sebenarnya nggak berkaitan. Kita mau pilih leverage berapa, terus jadi pertanyaan jadi profit ideal atau loss ideal per hari itu nggak berhubungan dengan leverage. Ini berhubungan dengan trading plan kita atau money management kita, risk management kita, hubungannya di situ. Kalau tanya idealnya berapa ya, pertama, teman-teman harus tahu dulu, harus punya dulu sistem trading. Kalau belum punya sistem trading, tradingnya masih kacau, belum ada acuannya, bahkan analisa aja masih nggak stabil, berubah-ubah cara analisanya, buat trading plan belum bisa, ya menurut saya nggak usah jauh-jauh bicara money management. Karena bisa saya bilang money management itu setelah teman-teman tahu dulu cara analisa, bisa buat trading plan, baru mempertimbangkan money management. Ya kan, bisa lihat peluangnya dulu baru memperhitungkan resikonya kan gitu. Melihat peluang aja belum bisa, ya ngapain ngitung-ngitung resiko, apa yang mau dihitung kan gitu. Ya, gambarannya mungkin seperti itu. Nah, kalau tanya idealnya maksimal loss per hari berapa atau profit per hari berapa, itu kita trading sebenarnya tidak bisa dipatok atau beracuan dengan satu acuan baku. Misalkan, oh idealnya trader atau trading itu profit 10% per hari, itu ideal. Nggak bisa seperti itu. Tidak bisa. Karena apa? Karena akan melihat cara tradingnya yang dipakai. Yang maksudnya cara trading apa? Balik lagi ke sistem trading. Contoh, kalau kita tipe trader atau kita tradingnya itu pakai sistem trading swing trade. Swing trade itu trading jangka panjang misalkan. Nggak bisa dong kita beracuan mau ngitung profit per hari berapa persen, nggak bisa. Karena yang namanya swing trade itu sekali transaksi bisa untuk
Ya, sekali transaksi bisa untuk 1 minggu bahkan 2 minggu ke depan. Jadi transaksinya cuma sekali, hold posisinya, nahan posisinya bisa sampai berhari-hari ke depan. Nggak bisa ngitung mau ideal profit per hari berapa, nggak, jadi nggak bisa gitu. Muncul peluangnya bisa jadi sebulan cuma sekali. Ya, muncul peluang sekali untuk transaksinya di hold sampai 1-2 minggu ke depan. Jadi nggak bisa kita berbicara soal idealnya profit berapa persen per hari. Kita harus lihat dulu sistem yang kita pakai. Ya, kita harus lihat dulu sistem yang kita pakai, baru kita bisa secara nggak langsung. Nah, secara nggak langsung kita bisa hitung-hitungan tuh. Kita mau potensi profitnya bukan, menurut saya acuannya bukan per hari ya, lebih ke per bulan sih. Per bulan atau bisa dilihat 1 tahun sekalian. Kita mau tradingnya kan konsisten jangka panjang, nggak cuma sehari 2 hari. Ya, baru kita bisa bicara idealnya berapa. Contoh, misalkan kita kalau mau bicara eh, salah satu sistem NS, pivot point. Kita kalau mau bicara pivot point, eh, tiap hari itu bisa dibilang ada peluang satu satu kali entry untuk pivot point. Dalam sebulan ada 20 sampai 25 hari trading ya. 25 hari trading mungkin ya kurang lebih. Peluangnya itu bisa sejumlah 25 hari 25 kali juga gitu. Karena satu hari satu peluang. Nah, idealnya bisa loss profit 1 hari berapa persen? Ya nggak bisa acuan per hari karena bisa jadi hari ini entry, close transaksinya itu untuk 1 hari ke depan atau 3 hari ke depan. Ya apalagi range-nya lagi belakangan ini lagi besar nih. Jadi nggak bisa acuan 1 hari harus close. Walaupun sistem pivot point itu termasuk, bisa dibilang termasuk sistem day trade ya, trading harian. Hampir tiap hari ngasih peluang entry 1 kali sehari. Nah, kita melihatnya gimana? Kita melihatnya per bulan. Bisa jadi hari ini loss, bisa jadi besok baru profit, bisa jadi 2-3 hari ke depan loss beruntun, bisa jadi 5 hari ke depan TP beruntun. Jadi kita lihatnya itu, ngitungnya itu dalam range waktu 1 bulan. Jadi kurang bagus kalau kita beracuannya itu 1 hari, 1 hari, 1 hari. Karena apa? Karena market itu gerak terus, berubah-ubah. Belum tentu, apalagi teman-teman yang day trade atau swing trade, belum tentu hari ini itu ada peluang. Kalau konsepnya per hari saya harus menghasilkan profit, takutnya apa? Jadi emosional tradingnya. Harusnya nggak ada peluang karena merasa ada target harian, jadi ngejar, nggak ada peluang, ini nggak ada peluang bagus, tapi sepertinya mau naik, akhirnya apa? Buy. Padahal nggak ada peluang. Nah, takutnya seperti itu. Ya, jadi harus lihat dulu sistemnya seperti apa. Kalau teman-teman pakai sistem trading scalping misalkan, nah kalau scalping ya, menurut pengalaman saya kalau scalping ya, tiap hari itu pasti ada peluang yang bisa diambil. Jumlahnya beragam, bisa jadi 3-5 kali entry dalam 1 hari, bisa jadi belasan sampai puluhan kali entry dalam 1 hari. Kalau scalping kita mau ngecek atau target harian tuh masih oke lah. Masih oke untuk kita lihat per harinya itu potensinya bisa profit berapa persen dan kita bisa batasi kalau lossnya mau berapa persen. Ya, tapi lihat dulu sistem tradingnya itu seperti apa. Scalping kah? Masih memungkinkan lihat harian atau day trade maupun swing trade. Kalau day trade maupun swing trade ya lihatnya bulanan atau tahunan sekalian. Nah, nanti di situ kelihatan tuh, oh per bulan ternyata sistem yang saya pakai dalam 1 tahun itu, ya dalam 1 tahun itu profit. Saya backtest, misalkan saya lihat ke belakang, historinya 4 tahun, 5 tahun terakhir, tiap tahun kalau ditarik panjang ya, dalam 1 tahun itu eh, hasil akhirnya itu pasti profit. Cuman dilihat, oh ada bulan-bulan tertentu yang misalkan hasilnya itu loss. Ya dalam misalkan nih dalam 1 bulan Mei kemarin misalkan ternyata hasilnya loss.
Nah, dilihat loss-nya paling besar eh, pernah berapa poin. Nah, nanti di situ baru bisa melakukan perhitungan money management. Kalau pernah loss paling besar 1.000 poin misalkan dalam 1 bulan, berarti kan modal $1.000 ya, modal $1.000 mau persentase loss dalam 1 kali transaksi atau per bulan mau di budget 20% masih oke banget gitu loh. Karena lossnya maksimal cuman 1.000 poin. Ya, nanti kaitannya ke situ sebenarnya. Lihat dulu sistem tradingnya, baru bisa ngerings atau memperkirakan, baru bisa hitung-hitungan mau apa namanya, mau dibatasi maksimal loss atau potensi profitnya per hari itu idealnya bisa berapa gitu. Bisa juga dengan melihat, kalau teman-teman pakai chartis ya, bisa juga dengan melihat range pergerakan harga, teman-teman. Ini penting banget. Jangan cuma melihat visualnya, oh ini terlihat turun jauh, oh ini terlihat naiknya kecil, padahal ini ribuan poin. Ini contoh ya, contoh ini kan di H1. Kalau dalam 1 hari harga di gold bisa naik turun dari sini ke sini, itu 4.000 poin. Dari sini ke sini turun, itu bisa eh, dari sini ke sini ya, itu bisa 6.000 poin. Nih, contoh. Berarti kan ya kita ngambil 1 minggu terakhir ya, misalkan rata-rata naik turunnya harga sama dengan 5.000 poin misalkan rata-rata. Ini kita bisa ngitung. Kalau mau fokus trading di gold aja misalkan, ya pakai 0,01 lot, berarti kan bisa seandainya ya, hanya 1 hari itu hanya turun terus atau naik terus, kurang lebih 5.000 poin. Berarti kita bisa memperoleh, idealnya, idealnya rata-rata kita bisa memperoleh sampai dengan 50 USD dalam 1 hari. Sorry, kali 5.000 kali 5.000 poin. Berarti 1 hari itu sebenarnya, bukan idealnya ya, sebenarnya bisa memperoleh kurang lebih sampai 50 USD. Nah, tinggal modal teman-teman berapa gitu. Modalnya berapa. Dan perlu diingat, jangan berharap trading itu benar terus. Jangan jangan terus ngitungnya dipukul rata misalkan. Oh, sehari pokoknya target saya ini rata-rata pergerakan harga 4.000 poin, 5.000 poin. Saya turunin dikit lah, misalkan targetnya 3.000 poin aja dalam 1 hari. Ya belum tentu profit terus kan. Jadi ini yang membuat saya kalau ngitung itu mungkin jangan harian lah. Kita lihat dalam 1 bulan. Bagus lagi kita mempertimbangkan eh, progress trading itu dalam 1 tahun. Karena bisa aja atau bisa jadi dalam bulan-bulan tertentu itu bukan profit yang kita peroleh, tapi loss. Nah, kita harus sadari itu. Bukannya 2 juta dibagi 100K itu bisa jadi 20 lot. Gimana maksudnya? 2 juta dibagi 100K. 2 juta itu 2 juta apa? 100K itu 100 apa? Maksud pertanyaannya gimana nih? Yang tadi sempat tanya, bukannya 2 juta dibagi 100K itu bisa jadi 20 lot. Saya kurang paham. 2 juta rupiah maksudnya. 100K ini 100K rupiah atau gimana? Berarti leverage itu bisa bikin kita lebih fleksibel di market. Ya, eh, saya setuju dengan statement itu. Dengan leverage yang tinggi ya, kita bisa lebih fleksibel. Open lot-nya mau kecil, tetap stabil, atau di momen tertentu mungkin kita melihat, oh ini peluangnya bagus. Jarak resikonya, jarak SL-nya bisa pendek. Lot-nya saya mau besarin. Nah, itu bisa kita lakukan kalau leverage-nya besar. Tidak open di gold kah? Ya ini dianalisa dulu. Kita baru bahas leverage ya, belum analisa.
Wah, sorry banget yang itu tadi yang contoh perhitungan leverage sudah keganti. Tapi pertanyaannya membingungkan ya, 2 juta ini rupiah, 100K ini 100K satu banding 100.000 kah atau 100K gimana? Sab sabar sabar, oke. Eh, boleh Bos Jeremy ditanyakan ulang maksudnya gimana? Maksud pertanyaannya bukannya 2 juta dibagi 100K bisa jadi 20 lot, saya nggak kurang paham. Kalau modalnya dua juta rupiah gitu ya, 2 juta rupiah. Nah, bisa open berapa lot? Kalau misalkan pertanyaannya dengan modal 2 juta rupiah bisa open berapa lot? Ya, ini tergantung leverage. Leverage-nya pakai berapa? Kalau misalkan leverage-nya 1 banding 1000, 1 banding 1000 ya berarti kemampuan 2 juta dikali 1000 sama dengan berarti berapa? 2 miliar, 2 M secara rupiah. Tinggal ini dikali aja karena kita transaksi kalau major pair banyak transaksi melibatkan USD ya. Nah, 2 M ini berapa berapa USD? Tinggal konversi konversi ke situ aja. Jadi kita mampu melakukan dengan modal 2 juta rupiah ya, leverage 1 banding 1000. Jadi kemampuan kita itu sebenarnya bisa melakukan transaksi yang nominal lotnya ini transaksinya itu sebesar 2 M kurang lebih. Gambarannya seperti itu. 2 juta dibagi 100K. Enggak, maksud saya 2 juta itu saya cuma mastiin hitungannya itu 2 juta dibagi 100K bukannya 20 lot, bukan 10. Enggak, yang saya pertanyakan tadi 100K ini 100K apa? 100 berarti kalau 100K itu kita bicara 100K apa? 100K rupiah, 100K unit, nilai satu lot atau 100K apa gitu loh. Nah, 2 juta ini 2 juta rupiah kah atau gimana? Ya kalau pertanyaannya 2 juta ya kayak gini hitungannya. 2 juta. Ya mohon maaf ya kalau misalkan tadi ada saya ada salah hitung. Nih nilai matematika saya nggak terlalu bagus juga. Tidak dapat nilai perfect. Ya gambarannya seperti ini. Kalau 2 juta rupiah nih bisa open lot berapa ya kemampuannya 2 M ini. Nah yang 100K ini yang saya nggak paham nih 100K itu apanya gitu. Kan tergantung leverage-nya. Mampu open berapa lot itu kan tergantung leverage-nya. Oke gitu ya. Gambarannya seperti itu ya. Saya akan lanjutkan eh, ke analisa teman-teman biar tidak habis bahas leverage ya. Karena eh, penjelasan leverage ada materinya, jadi bisa teman-teman coba pahami berulang atau bisa ditanyakan lagi nanti di grup ya. Kita bisa coba diskusi di grup terkait leverage ya. Jadi untuk XAUUSD atau gold, nah ini mungkin saya akan fokusnya ke trading plan ini. Ini trading plan yang kemarin kita buat bareng. Kemarin kita buat bareng ini trading plannya saat live trade siang hari. Ya, Em, yang mana di sini trading plan ini dihasilkan dari melakukan analisa dengan mempertimbangkan pergerakan harga di time frame daily. Time frame daily. Jadi time frame besar mempertimbangkan kemungkinan yang bisa terjadi dengan melihat pergerakan harga kurang lebih 1 bulan terakhir. Apa pertimbangannya? Saya akan review ulang. Pertimbangannya adalah melihat harga ini bergerak naik turun, tapi semakin naik.
Semakin naiknya itu di mana? Di sini. Ini ke sini harga membentuk level support yang semakin tinggi. Ini ke sini harga membentuk level resisten yang semakin tinggi. Sehingga kemarin ketika harga turun, nah ketika harga turun, untuk lebih detailnya bisa dilihat di H4, ketika harga kemarin bergerak turun, jadi tren hariannya bergerak turun, nah saya nggak langsung terburu-buru atau terlalu cepat ngambil keputusan, oh ini akan turun. Loh kenapa? Karena tren besarnya masih semakin naik. Jadi besar kemungkinan turunnya itu hanya untuk koreksi sebelum harga balik naik lagi. Oleh karena itu ada buat trading plan seperti ini. Dengan melihat harga saat kemarin di area ini itu, pertimbangannya adalah melihat level tersebut merupakan level koreksi dari Fibonacci salah satunya ya. Nah, ini bisa dilihat harga naik, ini kan turun ke sini, terus naik ke sini. Turun kan? Nah, turunnya ini masih di level 618 Fibonacci. Kemarin terlihat tertahan di sini nih. Golden ratio dan harga mulai naik. Kalau melihat kondisi sekarang ya secara trading plan untuk jangka panjang ya, karena bisa jadi 1-2 minggu ke depan masih berlaku trading plan ini. Ditambah kondisi update hari ini, malam ini, eh, dari hari kemarin, siang hari ya. Siang hari kan masih di area-area ini. Nah, kalau update hari ini, terlihat juga nih tren hariannya yang awalnya downtrend, mulai bergerak dalam kondisi uptrend. Tren hariannya mulai berubah dari down ke uptrend. Jadi bisa kalau kondisi sekarang ya bisa saya lihat sebagai tren 1 bulan terakhir masih naik, tren hariannya dari down mulai up. Ya, jadi kesimpulannya untuk malam hari ini bisa dilihat harga masih bergerak dalam kondisi uptrend. Sehingga kalau uptrend ada kecenderungan semakin naik ya, berarti harga masih kuat naik secara struktur yang terbentuk atau pergerakan yang terbentuk di market, bisa dilihat harga masih kuat naik. Jadi yang kemarin sempat ikut pembahasan ini ya trading plan-nya sebenarnya masih berlaku. Nah, update-nya adalah sebenarnya kita bisa merubah level stop loss kita mungkin yang awalnya di sini ya. Ketika ini misalkan ini udah ada yang ambil berarti kan udah running profit nih. Level stop loss-nya bisa dirubah ke sini. Jadi dideketin lagi. Resikonya dipendekin lagi. Bisa dirubah ke sini. Loh, kenapa kok dirubah ke situ? Karena ini kan tren harian udah mulai naik. Naik, turun, naik. Kalau sebelumnya kan turun, naik dikit, turun lagi. Nah, kalau ini kan sudah semakin naik struktur harganya. Udah uptrend. Kalau memang kuat naik, maka level ini harusnya tidak di breakout. Jadi level ini itu bisa digunakan sebagai acuan untuk meletakkan stop loss. Bisa dirubah ke level itu, update-nya seperti itu. Atau teman-teman bisa pertimbangkan untuk menggunakan stop loss plus. Jadi SL-nya diedit ke atas sini. Nah, SL-nya diedit ke atas sini. Jadi udah tradingnya itu udah tanpa resiko. Ketika harga berbalik arah, ya transaksinya akan ditutup dengan close di level ini. Kalau kita buy di sini ya, close-nya di sini kan tetap profit. Itu yang disebut SL plus. Jadi mengedit level SL kita. Kalau untuk transaksi buy ya, yang awalnya SL di bawah level transaksi, ini diedit di atas level transaksi. Hanya bisa dilakukan ketika kita sudah floating profit. Kalau belum floating profit ya belum bisa mengedit SL menjadi SL plus seperti ilustrasi di sini. Itu untuk XAU USD. Nah, tadi siang dengan Bos Anton juga saya di info ada ngambil transaksi buy ya. Harusnya udah take profit nih. Harusnya udah take profit.
Ini untuk XAUUSD kalau kita bicara update-nya ya, untuk bisa jadi untuk beberapa hari ke depan atau bahkan sampai di minggu ini. Melihat kondisi saat ini ya dia masih kuat naik. Belum ada tanda dia akan turun lagi. Ya, belum belum ada tanda yang cukup jelas kalau dia akan turun. Yang bisa dilihat adalah harga ini strukturnya yang awalnya turun, dia mulai naik. Begitu juga dengan tren jangka panjang juga masih uptrend. Sehingga ya kalau kita melihat apa yang ada di market ya kuat naik. Ya bagusnya nyari peluang buy. Nah, kita mulai bahas. Itu analisanya. Step pertama yang dilakukan trader, melakukan analisa. Melihat potensi yang bisa terjadi. Berikutnya, membuat trading plan. Ya, dengan analisa yang udah ada, kita buat trading plan-nya. Bisa seperti apa? Oh, kalau jangka panjang masih dalam kondisi uptrend ya, maka masih berpotensi naik. Nah, makanya targetnya bisa cukup jauh di sini. Kalau memang masih kuat naik. Atau paling enggak, ya ke resisten sebelumnya targetnya. Nah, nah, makanya ada trading plan ini. Ya, itu hasil dari analisa. Dibuatlah trading plan, targetnya bisa kemana, terus batasan resikonya ada di mana, kenapa batasan resiko atau SL itu diletakkan di situ. Ya, contohnya seperti seperti yang saya jelaskan ini ya. SL-nya bisa ditaruh di sini. Karena apa? Karena kalau memang kuat naik, nggak ada cerita dia turun ke sini. Kalau harga saat ini turun ke sini, maka udah beda cerita, udah nggak kuat naik lagi, malah kita bisa manfaatkan ini sebagai peluang sell. Ya berarti harga ini masih kuat turun. Contohnya seperti itu. Nah ini trading plan untuk bisa saya bilang untuk swing trade ya, untuk jangka panjang. Terus kalau misalkan malam ini atau sekarang peluangnya seperti apa? Ya, ini peluang swing trade-nya. Kalau peluang day trade atau peluang peluang malam ini scalping misalkan, gimana nih? Nah, kita coba analisa dulu. Saya turun time frame. Ya, saya ke chart yang kosongan dulu aja. Kita kan bahas trading plan baru nih. Hari ini atau malam ini. Nah, saya turun time frame ke H1, bisa ke H1, bisa ke M30, dilihat peluangnya. Kondisinya gimana nih? Oh, kondisinya ini ada resisten. Ya, dari kalau lihat di H1, kalau dilihat di H1, harga ini naik turunnya harga atau struktur harga ini terlihat sudah semakin naik. Nih, walaupun belum menjauhi resisten sebelumnya di sini. Tapi dengan kondisi harga ini sempat membentuk high yang lebih tinggi, level supportnya juga lebih tinggi, berarti ini cenderung kuat naik. Ya, kita bisa dapat itu dulu. Jangka panjang juga masih ada potensi dia naik. Tapi kalau jangka panjang, batasan resikonya itu di sini. Kenapa di sini? Karena bisa aja dia koreksi dulu baru naik. Sehingga kalau stop loss pendek-pendek, ya jadi kurang bagus penempatan stop loss-nya. Makanya untuk yang swing trade, trading plan-nya jadi seperti ini. Nah, di sini batasan resikonya. Nah, kalau peluang sekarang ya, menurut saya sekarang ini, saat ini kalau day trade ya belum ada. Sekarang itu bukan momen yang bagus untuk entry. Untuk baru mau entry itu peluangnya nggak bagus. Karena harga hari ini sudah mengalami kenaikan yang cukup besar ya. Sudah naik kurang lebih 3.900 poin. Sorry, sudah 4.000 poin kenaikannya. Ya, kenaikannya 4.000 poin. Kemarin juga 4.000 poin. Kalaupun masih naik, ya mungkin nggak jauh lagi. Naiknya dia akan koreksi. Kalau lihat
karakter naik turunnya harga ini. Sehingga kalau baru mau masuk sekarang jadi kurang bagus. Peluangnya jadi kurang bagus karena balik lagi SL-nya kita mau taruh mana gitu. Sementara kita lihat 4.000 poin ini dia naik, belum ada koreksi yang berarti. Belum ada pergerakan seperti ini loh, turun untuk naik lagi. Itu belum terjadi. Apalagi sekarang berada di resisten. Dan kita bisa lihat 1 candlestick, 2 candlestick, 3 candlestick ini masih tertahan di level resisten. Bisa aja dia akan koreksi dulu nih, cukup dalam baru dia naik lagi. Kalau memang kuat naik. Sehingga untuk saat ini, menurut saya, kalau kita bicara peluang buy ya, peluangnya atau momen entry-nya, level entry-nya nggak terlalu bagus. Terus kalau mau sell gimana? Ya kalau sell saya nggak dulu. Kenapa? Karena sudah tadi dianalisa, saya kalau dari analisa saya ya, tren bulanan kuat naik, tren harian juga cenderung naik. Bahkan resisten sebelumnya ini mulai di breakout, mulai ditembus. Buyer masih mendominasi. Kalau belum ada konfirmasi yang jelas, ya jangan di counter, jangan dilawan trennya. Jangan terus memikirkan ini ya, udah naik 4.000 poin kemungkinan akan koreksi ya. Itu kan cuman kemungkinan, bukan hasil dari analisa yang jelas dia ada potensi akan turun. Jadi untuk peluang sell saya enggak dulu. Ya, saya enggak dulu, saya enggak mau memaksakan ambil peluang sell. Sementara untuk peluang buy, memang ada peluang buy, cuman dari pertimbangan untuk menempatkan TPSL-nya ini yang jadi kurang bagus momennya kalau baru mau masuk sekarang. Kalau dengan Bos Anton tadi siang-siang di sini ya, saya sempat diliatin trading plan-nya ada peluang-peluang di sini, buy seperti ini SL pendek. Nah, itu bagus kalau masuk tadi siang. Nah, ini salah satu tujuan kita live siang dan malam hari seperti itu. Kalau memang peluangnya siang hari ya kita bisa ambil siang hari. Malam mungkin tinggal review aja, oh ternyata berhasil naik atau oh ternyata turun. Ya, nih. Nah, ini peluang day trade. Kalau kita turun time frame lagi ke M5, M15 untuk melihat kondisi atau peluang pendeknya, peluang mungkin beberapa menit sampai kurang lebih 1 jam ke depan bisa seperti apa. Nah, kita bisa cek lagi nih. Harga naik, turun, naik ke sini. Ini awal mulanya dia mulai naik ya. Dia kan downtrend di sini. Nah, dia mulai naik lagi awal mulanya di sini. Habis gitu harga naik, sempat koreksi kecil, naik lagi. Sempat cenderung sideways di sini, naik lagi. Ini cenderung sideways di sini ya. Terus dia turun, naik lagi. Kalau dari yang terbentuk di M15, struktur market yang terbentuk, ini menginformasikan harga masih kuat naik. Karena bisa dilihat dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, itu level supportnya masih semakin naik. Jadi hari ini itu trennya strong bullish atau strong uptrend, masih kuat naik. Belum ada tanda dia akan semakin turun atau akan bergerak turun tuh belum ada tandanya. Ya, jadi itu ya yang membuat saya mengatakan ya kalau peluang sell mungkin saya nggak dulu. Saya tidak melihat ada alasan kuat untuk nge-sell. Sementara untuk nge-buy, untuk cari peluang buy, ini harga baru aja koreksi dan naik. Kita lihat peluang scalping pun menurut saya ini telat entry kalau baru mau masuk sekarang. Beda cerita ketika harga berada di sini berada di dekat support sebelumnya. Ini kalau mau entry buy masih oke. SL bisa pendek, target profit bisa cukup jauh. Ya, itu yang saya lihat untuk XAU USD. Nah, ini yang saya bilang. Kita kalau misalkan tradingnya bisanya di malam hari, kita mau target harian, ya mau apa gitu. Apakah kita mau memaksakan peluang, kita mau buy sekarang, jatuhnya ini ya takutnya jadi jatuhnya itu teman-teman bukan trading tapi gambling, memaksakan peluang yang ada, akhirnya tebak-tebakan kan, akhirnya apa ya,
banyak asumsi yang bermain di situ. Bukan analisa tapi asumsi. Coba scalping di M5. Nah, di M5 emangnya ada apa? Di sini harga masih sideways. Jadi kita harus harus ini juga ya, harus misalkan nih, misalkan kita mau ke M5 ke M1, kita harus punya cara yang bisa dipakai di sini. Jangan bukan bukan terus apa ya, kayak langsung kita nggak punya caranya, kita langsung ke M5 aja. Tadi balik lagi berharap menemukan peluang misalkan. Yang pendek-pendek aja nggak apa-apa deh. Akhirnya apa? Ke M5 ke M1. Padahal misalkan ya, misalkan padahal nggak punya caranya atau nggak tahu tips and triknya. Akhirnya apa? Ya tadi. Jadi menurut saya jadi apa ya? Kita trading itu lebih besar resikonya daripada potensi profitnya. Kalau seperti itu. Kecuali teman-teman tahu tips and triknya nih di M5. Saya jujur saya trading itu untuk acuan ya. Jarang banget, hampir nggak pernah ke M5 atau M1 jadi acuan utamanya. Mesti ke M15 dulu. Di M5 ini lebih ke untuk pantau aja. Ketika di M15 ada peluang, di M5-nya untuk pantau. Kenapa tidak saya jadikan acuan utama di M5? Karena banyak atau sering mengalami yang namanya false signal atau false breakout. Ya, false signal atau false breakout itu seperti apa? Contoh, contoh. Kalau di M15, kalau di M15 saya akan melihat harga ini strong uptrend. Masih semakin naik, semakin naik, semakin naik. Struktur marketnya ya naik turunnya ini. Ini M15. Tapi kalau ke M5, nah kita harus sangat berhati-hati dengan kondisi ini. Misalkan kayak gini. Bisa aja nih kita lihat, oh yang awalnya kuat naik, wah ini mulai downtrend. Nggak taunya downtrendnya hanya bentuk pola misalkan, dia naik lagi. Nah, kita harus hati-hati kondisi-kondisi seperti itu sebenarnya. Kalau time frame terlalu kecil ya, dan mungkin tidak punya tips and trick khusus yang memang untuk diterapkan di time frame kecil. Jadi harus lebih berhati-hati. Nah, ini malahan di M15 kalau kita bicara scalping ya, ini kita bisa prepare, kita bisa bersiap untuk ngambil peluang scalping dengan teknik NS. Ya, scalping dengan teknik NS di time frame M15. Nih, tapi tunggu ini kesentuh dulu validasinya ya. Validasinya level high sebelumnya kesentuh. Ini bisa jadi validasi untuk ngambil peluang scalping buy. SL-nya ditaruh di sini pendek. Take profitnya di sini. Ya, ini bisa jadi peluang scalping, tapi tunggu breakout dulu, teman-teman. Dia masih cenderung sideways juga. Ya, jangan dipaksakan lah ya. Nah, ini untuk XAU. Kita mau bahas apa lagi selain XAU USD? Mungkin yang ingin disampaikan Bose, kalau leverage itu digunakan untuk seberapa besar volume trading yang bisa ditransaksikan, sedangkan untuk resiko tergantung seberapa besar volume atau seberapa banyak transaksi yang diperdagangkan. Betul banget, Bos Yohanes. Thank you sudah disampaikan via chat ya. Jadi leverage itu digunakan untuk menunjang seberapa besar volume trading yang bisa ditransaksikan. Sedangkan untuk resiko itu tergantung seberapa besar volume atau seberapa banyak transaksi yang diperdagangkan. Betul banget. UJ, update AUD USD. USD JPY. USD JPY
masih di situ-situ aja. eh Harga ini seolah-olah breakout, tapi dia masuk lagi ya. Nah, ini yang ini kemarin yang saya bahas menjadi pertimbangan untuk entry buy maupun sell karena trennya cenderung cenderung sideways seperti ini. Kalau secara tren harian sih dia bisa ngikut ini ya, bisa ngikut ini kuat naik secara tren harian. Tapi kalau mempertimbangkan tren besarnya, ini itu area resisten. Dengan kondisi tren besarnya itu cenderung sideways. Jadi kalau ngambil peluang buy untuk jangka panjang ya kurang bagus. Kalau peluang buy untuk harian atau jangka pendek ya masih oke-oke aja. Dan kemarin sempat saya bahas itu harga di sini. Ini harga naik turun ke sini. Jadi belum banyak update kalau dari saya ya USD JPY. Belum banyak update, malahan ini itu bisa dibilang sebagai divergent. Ini contoh contoh real divergent. Nih, kalau ada yang pernah dengar soal divergent atau kepo soal contoh ngambil peluang divergent, ini contohnya seperti apa? Nah, ini peluang divergent yang bisa diambil ini, bisa dimanfaatkan, yang baru aja terjadi. Divergennya saya cari dengan menggunakan indikator stokastik oscillator. Jadi saya melihat perbedaan dari pergerakan harga yang dia semakin naik, ya semakin naik, tapi indikator oscillatornya, stokastik oscillatornya ini semakin turun. Jadi pergerakannya itu berbeda. Nah, momen seperti ini bisa menjadi tanda, ya ini disebut divergent, perbedaan antara pergerakan harga dengan pergerakan indikator oscillator. Salah satunya bisa pakai stokastik nyari divergent itu. Nah, kondisi seperti ini menginformasikan bahwa harga masih kuat untuk lanjut turun. Ya, secara momen pendek, kalau momen jangka pendeknya ya bisa lihat divergennya ini ketika garis stokastiknya ini masuk area oversold, ya bisa dilihat momen divergennya itu sebenarnya sudah berakhir ya. Jadi pendek. Bisa jadi cukup pendek atau kita pantau ketika ini teman-teman, ketika stokastiknya masuk level 20. Nah, harga ini berada di mana? Kalau harga ini nembus level support sebelumnya yang ini, maka kita bisa hold transaksinya cukup panjang. Bisa jadi akan turun cukup jauh. Karena apa? Karena diikuti adanya pola double top atau struktur marketnya itu ya dia mulai membentuk support yang lebih rendah. Sehingga potensinya masih akan lanjut turun. Batasan resiko pakai ini aja cukup kalau memanfaatkan divergent ya. Karena kalau ini di breakout ya bisa dibilang divergentnya berakhir. Nih. Nah, analisa sudah dilakukan, trading plan sudah dibuat, misalkan seperti ini. Selanjutnya kita bisa menilai ini dari analisa yang dilakukan, dari kita buat trading plan, worth it nggak, cocok nggak, atau bagus nggak nih untuk kita eksekusi atau kita ambil. Karena apa? Karena ya kalau melihat seperti ini, jangka panjang cenderung sideways, market ini juga masih menurut saya sedikit ambigu ya, antara dia momen divergennya bisa jadi momen pergantian tren, sementara tren harian masih kuat naik. Nah, kita mau take a risk nggak nih dengan potensi profit yang mungkin nggak terlalu jauh. Nah, itu bisa jadi pertimbangan. Dengan stop loss-nya ini 700 poin. 780 poin ya. Kalau saya milih skip dulu untuk yang ini ya.
Nah, secara peluang ya ada peluang sell. Cuman kalau saya nih kondisi live trade seperti ini nggak semua peluang semata-mata dibuat terus diambil. Ya perlu dilihat juga mau diambil apa enggaknya itu kan kita tentukan. Kalau memang peluangnya bagus ya diambil, kalau nggak itu bagus ya nggak usah diambil. XAU USD membentuk double di H4. Double bottom di H4 XAU USD. Nah, malah peluang scalpingnya ya ini eh, sudah naik, yang ambil peluang buy di sini bisa saya bilang ini running profit ya. Cuman saya nggak ambil ini. Saya tidak ambil ini ya teman-teman ya. Scalping. Dia mepet banget pas pergantian candlestick juga. Yang ini nggak breakout, breakoutnya di sini. Dan H4 apakah untuk double bottom? eh Bisa dibilang double bottom. Bisa dibilang double bottom karena ini ya. Karena selisih antara, tapi ya polanya menurut saya kurang cantik. Kalau kalau untuk dikatakan double bottom ya. Bentuknya itu kurang bagus, kurang cantik nih bentuknya. Tapi sama-sama double bottom kan menginformasikan kuat naik. Nah, dari tadi walaupun kita tidak membahas double bottom ya, saya sampaikan juga kalau saya melihatnya ini harga memang kuat naik gitu. Ini harga memang kuat naik. Ya di luar kita melihat ini apakah mau jadi double bottom atau enggak. Ini pernah saya bahas soal pola-pola chart pattern. Kita nggak harus hafalin namanya, yang penting paham kenapa pola double bottom itu menginformasikan akan terjadinya kenaikan, kenapa double top menginformasikan akan terjadinya penurunan. Salah satunya di sini. Ini memang semakin naik ya, berarti, dan ini resisten sebelumnya udah mulai di breakout ya, berarti harga masih kuat naik. Ini teman-teman USD JPY, XAU USD, Bitcoin, oke, Bitcoin. Di Bitcoin kayaknya udah saya buka juga deh. Bitcoin. Nah, ini trading plan minggu-minggu lalu ya. Trading plan dari minggu lalu. Saya hapus dulu. Bitcoin, kalau melihat kondisi ini, Bitcoin masih kuat naik. Masih kuat naik karena dari sini kita bisa lihat struktur harganya yang awalnya, nah sempat dia trennya itu turun, tren koreksinya ya. Jadi harga naik, dia koreksi turun ke sini. Nah, ini mulai naik lagi. Tandanya ya ketika ini di breakout, teman-teman. Ketika ini ditembus atau di breakout. Kalau memang kuat turun harusnya ini nggak di breakout, nggak ditembus. Tapi ini ditembus. Berarti apa? Ya, dia ngikut tren panjangnya. Mulai naik lagi. Cuman kalau bahas sekarang ya, menurut saya momennya telat entry. Kalau baru masuk di sini ketika breakout masih oke lah. Kita batasan resiko bisa ditaruh di sini. Untuk SL ya. Nah, ini dianalisa di time frame daily dulu. Dan naiknya bisa cukup jauh. Ya, kalau memang kuat naik, struktur marketnya uptrend, naiknya bisa cukup jauh. Kita bisa pakai bantuan Fibonacci, kita ukur. Ya, bisa naik sampai sini. Bisa membentuk all time high yang baru mungkin, ya. Nih. Kalau di H4, nah, di H4 dia masih terlihat strong uptrend juga ya, belum ada tanda dia akan turun. Kita bisa lihat dari ini naik,
turun ke sini, naik ke sini, turun ke sini, koreksinya kecil-kecil banget. Nah, ini mulai naik lagi nih. Jadi dari sini ke sini ke sini ke sini dia itu semakin naik. Ya, jadi tren hariannya ini terlihat masih strong uptrend. Nah, kalau lihat di H4, kita bisa ambil peluang day trade sebenarnya. Follow trend ya, day trade follow trend. SL-nya malah bisa pendek aja. Ini jadi SL jadi SL-nya pendek ya. TP-nya kita mau 1:2 juga masih dapat, ini masih oke lah. Masih bagus untuk jadi target. Oke lah, ini saya coba ambil lah. Ini saya ambil ya teman-teman ya peluangnya, target 1:2, SL-nya di bawah sini. Karena kenapa saya ambil? Karena trennya naik, tren jangka panjang juga masih naik, tren harian masih kuat naik, dan kalau saya lihat di H4 ya, ini kondisi sekarang ini nih, ini bisa jadi awal mula pembentukan swing low yang baru. Swing low yang baru itu yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, ini bisa jadi awal mulanya. Ya, kalau memang rezekinya masih kuat naik ya, dia potensi akan naik. Kalau berbalik turun, ya udah kena stop loss, saya akan pantau dulu pergerakan harganya seperti apa. Bisa jadi akan koreksi turun dulu cukup jauh sebelum dia naik lagi, karena ini harga sudah mengalami kenaikan sedemikian rupa, belum ada koreksi yang berarti. Ya, kalau dari saya seperti itu. Ya, kalau turun time frame lagi, saya rasa informasi yang bisa kita dapat, peluang yang bisa kita dapat 11-12 ya, dari time frame H4 tadi. Nih, naik seperti ini. Nah, ini kelihatan lebih detail, ada koreksi. Ya, masih naik, masih uptrend. Mungkin ini sih yang kalau dari saya ya, saya memanfaatkan peluangnya seperti ini. Ngambil peluang yang SL-nya bisa pendek, TP-nya bisa cukup panjang. Yes, gold terbang Buse. Tadi saya ambil teknik M15 walaupun di candle berikutnya hehe, kebetulan belum delete trading plan. M15. Nah, TP. Ya. M15. Acuannya di M15. Naik, turun, TP. Ya, selamat untuk teman-teman yang ngambil peluangnya. Ini bisa dieksekusi dengan teknik scalping NS ya. Oke. USD CHF masih sideways. Apalagi nih? Bitcoin, UJ udah, update AUD USD. AUD USD. AUD USD masih running ya. Masih teman-teman yang masih hold ini masih running profit. Ini trading plan yang kemarin kita buat. Trading plan ini dihasilkan dengan melihat atau mempertimbangkan pergerakan harga yang sebenarnya cukup sederhana, melihat ini masih semakin naik. Jadi ada eksekusi buy dengan harapan dengan hasil analisa ya, kalau kuat naik dia akan naik. Kalaupun turun harusnya tidak lebih rendah dari ini, dan di sini terbukti ya. Kalau memang kuat naik ya ada koreksi ya, aman-aman aja SL di sini. Harga naik lagi, running profit. Jadi ini update AUD USD, teman-teman masih bisa hold posisi, take profit bisa tetap ditaruh di sini. Yang ragu mau TP ya silakan di TP, nggak masih nggak masalah sebenarnya, karena gini, karena pertimbangannya gini. Kenapa saya ada sebut rekomendasi TP juga? Karena mulai tertahannya itu dengan terjadinya ini pembentukan resisten yang lebih rendah.
supportnya lebih tinggi. Nah, ini itu masuk kondisi sideways. Setelah dia naik, uptrend, dia itu masuk fase sideways untuk saat ini. Jadi bisa juga pertimbangkan untuk take profit di kondisi saat ini. Dengan analisa ya, kalau ditanya sekarang ya, analisa saya masih ngikut untuk jangka panjangnya ini masih kuat naik. Nah, cuman momennya dia sempat sideways dulu nih momen saat ini nih. Ya konfirmasinya kalau ini di breakout, resisten ini breakout, berarti ada konfirmasi tambahan kalau ya resisten ini di breakout, berarti ada konfirmasi tambahan kalau harga ini memang masih kuat naik. Bisa sampai target yang kemarin kita buat di 0,65747. Ya, seperti itu. Ini untuk AUD USD. Coba kita tengok gold. Nah, gold semakin naik ya. Nah, ini makanya tadi saya nggak ada lihat peluang sell gitu. Ngapain di sell kalau memang masih kuat naik? Nyarinya ya fokus ke buy aja. Ini pentingnya untuk kita lihat tren ya. Jadi trading itu kalau kalau analisa ya, kalau tradingnya beneran dianalisa, tren ini jadi apa ya? Jadi acuan pertamanya. Ya, acuan pertamanya kita mau buy, mau sell, paling enggak tahu tren dulu. Sehingga saya nggak selalu berbicara soal kita follow trend. Kita cari peluang counter trend pun nggak masalah. Tapi paling nggak tahu tahu trennya sehingga ketika kita counter trend, kita tahu betul, oh ini saya sedang counter trend. Sehingga SL-nya jangan jauh-jauh, ya. Kalau mau diambil peluangnya ya jangan pakai lot terlalu besar. Karena apa? Karena counter trend. Saya melawan trend yang sedang berlangsung. Itu. AUD USD sudah GBP USD. Nah, kemarin saya ada ambil buy, saya kena stop loss. Ternyata ini yang tadinya saya lihat ini kuat naik, ternyata mengalami penurunan ya. Batasan resiko di sini saya nggak kecewa juga karena begitu dia breakout ini ada penurunan yang cukup signifikan sampai akhirnya dia naik lagi. Nah, untuk saat ini saya lebih milih pantau dulu ya. Kenapa pantau dulu? Karena eh masuk ke fase-fase pergantian tren, bisa jadi fase pergantian tren ini. Ya, saya melihatnya ini bisa jadi masuk ke fase pergantian tren. Pertimbangannya ini sih, seperti yang kemarin masih seperti yang kemarin dibahas sebenarnya. Karena pembentukan resistennya ini, kalau teman-teman lihat, nah ini gini, ini pertimbangannya itu mempertimbangkan tren jangka panjang juga. Kalau harga kuat naik atau trennya masih kuat naik atau kuat downtrend ya, tergantung trennya. Kalau masih kuat, harga ini masih kuat bergerak dalam suatu tren, harusnya resistennya itu tidak terbentuk yang terlalu dekat seperti ini. Selisihnya itu loh. Maksudnya ini, contoh-contoh. Selisihnya dari sini ke sini. Ini kan selisihnya jauh. Kalau ini kan dekat. Nah, ini bisa jadi tanda buyer itu mulai, atau pergerakan naiknya, si buyer, pembelinya ini, ya, buyer ini mulai kehilangan kekuatannya gitu. Mulai berkurang buyernya. Atau bisa dibilang sellernya mulai masuk, menekan si buyer. Contohnya adalah kondisi di sini. Ini kemarin saya jadikan contoh juga, live trade siang ya. Live trade siang hari. Ada yang ikut nggak ya? Senin siang itu. Senin siang sempat bahas ini. Cuman yang ikut saat itu cukup dikit. Oh, Bos Yohanes ikut ya. Ya ini sempat saya jadikan contoh ya. Nih. Ini bisa jadi kondisinya akan mirip-mirip nih, serupa nih. Dia membentuk resisten masih lebih tinggi tapi nggak jauh selisih ketinggiannya. Habis itu yang terjadi apa? Harga koreksi cukup dalam.
ini bisa jadi akan demikian juga nih. Ini fase-fase ini bisa jadi ya. Nah, ditambah kalau kita lihat di H4 awalnya kuat naik, baik-baik saja awalnya. Sampai akhirnya, nah ini kebetulan kita dapat momen pergantian tren. Saya kena pas pergantian trennya. Kalau buy-nya di sini ya fine-fine aja, harga naik. Nah, saya entry di sini, dia ganti tren. Tren hariannya yang awalnya uptrend berganti ke downtrend. Bisa jadi dia akan turun dulu nih. Jadi saya nggak akan terburu-buru entry untuk GBP USD ya. Nih. Dia ganti trennya dari awalnya naik di sini, dia mulai turun ke sini. Nih. Jadi untuk saat ini ya kalau mau menilai apa harga masih kuat turun apa enggak ya bisa tandai level ini. Selama level ini tidak di breakout, ya bisa dilihat harga mah punya potensi untuk turun masih cukup besar nih. Cuman saya nggak akan ambil peluang untuk saat ini karena momennya itu gini teman-teman. Saya coba jelaskan ya. Kalau kita lihat pertimbangannya itu tren jangka panjang. Kalau kita melihat tren pendeknya, memang terlihat ini baru aja ganti tren. Mungkin kita merasa, oh ini peluang bagus nih, sell. Ya secara peluang memang bisa jadi peluang sell nih, SL pendek ini. Tapi menurut saya peluangnya jadi kurang bagus. Jadi kurang bagusnya itu karena mempertimbangkan tren jangka panjang. Nah, saya jadi analisanya bisa dibilang multi time frame. Loh, tren jangka panjangnya itu apa atau yang mana? Yang ini yang saya maksud. Dia kan mulai naik ke sini. Nah, yang jadi pertimbangan adalah apakah ini masih dalam tren jangka panjangnya sehingga level ini itu sebenarnya jadi penentu. Kalau dia memang masih kuat naik, dia tidak akan turun bahkan mendekati support sebelumnya. Naiknya itu harusnya di sini dia naik. Ya, atau tadi ini masih mengikuti tren hariannya yang cenderung turun untuk saat ini. Sehingga ya peluangnya untuk saat ini ya saya cenderung ke peluang sell-nya di sini. Melihat ini masih masih besar kemungkinan dia untuk koreksi turun. Ya paling nggak sampai support sebelumnya. Ini untuk GBP USD. Update-nya seperti ini. GU. Ya, karena kalau lihat di time frame daily ya, teman-teman ya. Ini dia dari sini ke sini, di sini tuh mengalami penolakan yang cukup kuat. Dia turun ke sini langsung balik naik. Ya, dari price action-nya itu nggak bagus gitu loh. Nggak bagus untuk kita, kurang bagus untuk kita baru entry sell. Targetnya juga kita kalau mau misalkan nih, oke, resiko kan kecil itu bose, ambil aja targetnya yang jauh. Jadi worth it untuk diambil. Misalkan targetnya dibuat jauh gitu ya. Menurut saya ini jadi trading plan-nya yang kurang oke versi saya. Kenapa? Karena kan berarti kita jelas-jelas melawan tren yang sedang berlangsung gitu. Melawan trennya gimana? Ya ini tuh uptrend. Ini tuh masih uptrend. Ya. Kita mau target jauh di bawah sini tuh alasannya apa atau acuannya apa? Momen pergantian tren aja belum ada. Kita udah berharap harga turun jauh. Nah, ini jangan sampai trading plan-nya itu dibuat bukan berdasarkan data yang ada atau apa yang kita lihat, tapi berdasarkan keinginan kita agar trading plan-nya jadi worth it. Buat aja TP-nya jauh lah, itu. Sama halnya seperti yang saya sering sampaikan, kita mau scalping, analisa di M15, di M5.
Tapi banyak nih scalper yang gagal, yang tumbang karena tiap kali ngambil peluang pinginnya dapat jackpot. Misalkan dapat momennya itu kayak gini misalkan. Oh, entry pendek dapat naik satu momen kenaikan panjang gitu. Ya kita scalping itu oke lah. Bisa dapat momen-momen trading plan SL pendek, TP panjang. Tapi kan nggak selalu. Banyak momen yang dia naik. Nah ini contohnya naik nggak jauh udah mulai koreksi. Itu. Kita harus sadar tadi, sadar tren, sadar eh, di market itu kondisinya sedang seperti apa gitu ya. Termasuk ini bisa jadi contoh kalau memang masih uptrend ya, kalaupun mau sell lebih ke day trade atau atau scalping. Kita kalau bilang swing trade atau jangka panjang berharap ini turun ya, belum ada tandanya, belum ada konfirmasinya kalau memang jangka panjang dia akan turun gitu. Ya, saya ketinggalan, saya kira tidak ada live trade siang hari Senin. Senin ada, kita info kok. Kita info. Kita akan usahakan konsisten siang juga live ya. Siang juga live. Live trade. Itu. Ya, paling itu ada lagi. Oh, tadi siang ikut ya, tadi siang ikut. Senin ada kok. Senin Senin malah saya ngisi. Cuman ya itu mungkin masih ini ya pemanasan ya. Jadi nggak banyak yang ikut sih. Tidak banyak yang ikut. Nah, sebelumnya kan kita masih trial kan, baru satu dua kali ya. Mulai Senin kemarin lah kita live siang hari. Nah, Bos Anton bilang nih, oh siang oke juga antusiasnya bagus. Antusiasnya bagus, banyak yang ikut gitu, sampai 50-an. Oke. Saya live Senin kok cuma 13. 15 apa pokoknya under 20 lah. Tadi siang banyak juga yang ikut. Ya itu mungkin Senin masih pemanasan. Besok Dari banyak bosku yang ikut pastinya bosku. siap besok banyak ya. Oh ini info dari Bos Anton nih. Tadi siang sampai 46 orang makanya rata-rata 50 60. Saya live kok cuman 15 13 15 tuh. Jadi kayak private itu live-nya. Karena sebenarnya gini kan dari jedanya Bos Anton live siang sama di Mhm. hari Senin kan agak jeda jauh. Mungkin teman-teman banyak yang ngiranya hanya trial waktu itu minggu kemarin aja. Untuk di minggu ini Oke, belum ada lagi gitu sih mungkin. bisa bisa jadi betul-betul. Bisa seperti itu ya karena belum menjadi kebiasaan ya, belum menjadi rutinitas jadi banyak skip. Senin, oh iya bisa betul betul bisa jadi tuh karena Senin masih libur teman-teman bener. Untuk sebagian tempat kerja ya Senin itu masih cuti bersama kan. Nah ini saya di reminder bener. Karena kemarin Senin itu sorenya kan saya nggak ikut live tuh nggak bisa nemenin. eh apa jalanan jalanan tuh lebih rame dari biasanya. Bisa jadi masih pada keluyuran ya. Bisa jadi itu penyebabnya juga. Pingin ikut siang tapi susah karena kerjaan. Ya, nggak usah dipaksakan sih nggak apa-apa. Ya kan ada sesi sore kita bisa lanjut sharing-sharing. Poinnya sih kalau dari saya ketika belum ada peluang atau belum ketinggalan momen, jangan dipaksakan. Eh, yang bisa diambil adalah dipelajari dulu. Ya, di nextnya ketika teman-teman sudah paham, ya nggak usah ikut live trade siang, teman-teman eksekusi sendiri mungkin sudah bisa gitu loh, udah bisa mandiri, nggak yang harus atau nggak yang perlu ikut live trade, ya itu nggak masalah, ya gitu. Ya kalau dari saya seperti itu sih mungkin apa tambahannya. Oke, hmm, oke, hmm, hmm. Apalagi nih? Iya, cuti bersama, iya, ya, ya. Cuti bersama.
Euro JPY, Euro JPY ya, Euro JPY. Oke, last ya, terakhir ya. Terakhir kita bahas Euro JPY. Ada peluang bagus nggak nih di Euro JPY? Euro JPY show off. Euro JPY. Euro JPY. Saya langsung hmm daily. Hmm, karakternya ini ya, karakter marketnya naik turunnya itu bisa saya bilang banyak sideways-nya. Jadi dia naik seberapa, mintanya turunnya juga sebanding. Maksudnya gimana? Maksudnya ini, dia naik ke sini turunnya itu kurang lebih kenaikannya sama penurunannya itu sama kuatnya gitu. Sebenarnya bisa dilihatnya itu dari daily lebih kelihatan ya. Nah, dia naik naik turunnya itu jadi secara garis besar mungkin oke kita katakan masih semakin naik, nah, trennya tren oke. Tapi price actionnya itu antara buyer dan seller itu bisa dibilang sama kuat, sama kuatnya. Bukan yang dalam kondisi seperti ini ya. Dia naik jauh misalkan satu gerakan. Dia itu banyak banyak koreksinya sehingga ketika diperhatikan, kalau kita perhatikan nih di momen-momen ini di sini, dia itu banyak ini ekor-ekor candlesticknya naik turun gitu ya. Ini kalau kita bicara apa karakternya. Contohnya di sini dia dia naik satu gerakan kuat naik gitu ya. Terus dia banyak sideways di sini. Dia naik lagi satu gerakan ini cenderung sideways lagi menurut saya ya. Memang masih semakin naik tapi ini penurunannya ini sama naiknya itu nggak beda jauh. Volume naik turunnya. Dan sekarang kalau kita bahas Euro JPY sekarang itu berada di resisten. Kondisinya uptrend. Ini tidak bisa kita berasumsi, kita bisanya lihat dia sedang trennya sedang apa. Yang mana saat ini tuh sedang uptrend, ya, sedang uptrend. Tapi melihat karakternya ini loh, yang dia turun segini, naiknya kurang lebih segini, segini juga, turunnya segini lagi, naiknya ya dia naik segini lagi dia, nah turun turun segini ya, range-nya ya, dia turun 800 poin, langsung naik lagi 800 poin lebih dikit. Dan sudah mendekati resisten. Melihat karakter ini ya, ini perlu jadi pertimbangan. Yang mana? Yang mana kalau kita mau follow trend, lebih baik tunggu dia turun dulu ke mendekati level-level support ini, baru kita ambil buy. Kalau baru mau masuk sekarang ya resiko ketarik turun. Resiko floating dulu. Seandainya masih kuat naik ya, resiko floating dulu dia baru naik. Ya, karena bagaimanapun ini tetap jadi pertimbangan nih resisten, resisten, resisten. Sekarang harga itu sedang berada di resisten. Jadi kalau kalau mau buy sekarang ya menurut saya terburu-buru. Sedangkan kalau mau sell ya trennya masih naik. Jadi kita apakah mau counter trend alasannya apa gitu. Jadi untuk sell saya nggak dulu. Sementara untuk buy momennya yang kurang bagus. Nih, ini bahkan resisten sebelumnya aja belum benar-benar di breakout. Dia baru baru naik turun di situ-situ aja. Sementara kalau kita bicara trennya masih uptrend dan kita bicara peluang buy ya,
penempatan SL-nya itu baiknya di sini. Ini jaraknya jauh, 800 poin. Nah, apakah ini mau dieksekusi kan pertanyaannya gitu. Apakah ini peluangnya bagus? Ya, ini yang perlu jadi pertimbangan menurut saya. Kalau kita bicara jangka panjangnya gimana? Nah, jangka panjangnya juga yang bikin menurut saya menilai ini kondisinya nggak bagus. Karena selisih selisih ini loh, resisten sini, ke resisten sini, dia ke resisten sini. Itu tuh nggak beda jauh ya, nggak beda jauh koreksinya dalam, koreksinya dalam, koreksinya dalam. Nah, begitu juga dengan kondisi saat ini nih. Jadi cukup cukup beresiko kalau baru mau masuk sekarang. Dan pastinya mau nge-sell tadi ya trennya masih naik. Ngapain di sell kalau saya? Walaupun sekarang berada di resisten ya. Kalau tren berkata uptrend ya resisten itu jadi lemah. Jadi jangan jangan hanya lihat sell di resisten buy di support, lihat juga trennya. Itu jadi penting. CPI besok mantep, live siangnya persiapan live CPI malam. Oh, bisa siangnya bisa persiapan, malamnya live gitu ya. Bisa, bisa besok ya. Besok siang ya. Besok siang. Besok siang kita live lagi. Ya, kalau dari saya mungkin seperti ini. Belum ada peluang yang cukup menarik. Harga malam ini juga cukup slow loh, teman-teman. Cukup slow. USD JPY juga nggak kemana-mana. USD CHF seharian ini kayak gini tok. Dia pelit banget, geraknya cuman 100 poin, 200 poin gitu. Audio USD juga yang awalnya uptrend jadi cenderung sideways. Ya malam ini kurang bergairah market nih. Gak langsung kena stop loss ini. Bitcoin. Bitcoin saya kena SL teman-teman. Untuk Bitcoin ya. BTC. Harga langsung turun ya. Hmm, langsung turun. Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Apakah kita mau counter ya? Ini jadi cukup menarik. Enggak dulu ya, enggak dulu. Saya wait and see dulu, sabar dulu, enggak terburu-buru. Tunggu kalau dia memang turun ya tunggu turun sekalian untuk prepare cari peluang buy dibanding counter ya. Bitcoin, Bitcoin. Saya kena stop loss Bitcoin teman-teman. Ya, mungkin seperti itu sih. Bitcoin kena SL. Kita coba update lagi besok, besok siang. Bagaimana nanti? Apakah eh, dia memang akan koreksi turun dulu atau ternyata malah balik naik lagi ya? Bitcoin. US US ini malah saya ini nggak tahu nih trading plan kapan nih. US 100 US index XAU. Ya, XAU. Ya, mungkin itu dari saya teman-teman. Kita cukup banyak bahas soal leverage tadi. Leverage. Buat yang masih belum terjawab terkait leverage ya, silahkan ditanyakan lagi di grup. Kita bisa diskusi lagi biar teman-teman lebih jelas lagi. Oh, leverage itu seperti apa sih gitu ya? Oke, mungkin malam hari ini seperti itu dulu dari saya teman-teman. Saya pamit undur diri dulu. Kita jumpa lagi besok. Bisa besok siang, bisa besok malam, bisa besok subuh-subuh.
sharing di grup. Oke ya, thank you buat malam hari ini. Thank you banget. Selamat saya ucapkan sekali lagi selamat datang juga untuk teman-teman yang baru pertama kali ikut live trade. Sering-sering ikut biar kita lebih mengenal, lebih saling menyayangi satu sama lain. Oke ya, saya pamit undur diri dulu. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa besok. See you.